Kerang sarah de selerana Raja Tusa agrasana Bakun ega bateng rombena Mukedeba Fatihah abdina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah. Berjumpa lagi dengan kami Arifuddin bin Nasiri Umri, di channel Nurul Ulum Qola. Harapan kami semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah dalam keadaan apapun. Dan semoga kita semua selalu berada di bawah naungan syafaat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah. Burung walit di atas nangka orang pelit masuk neraka. Maka dari itu berikan subscribe-nya terhadap channel ini, supaya tidak masuk ke dalam neraka. Amin. Terima kasih banyak hehehe. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan siapa yang pertama kali mengasuh pesantren Injelan. Dan siapa yang pertama kali membentuk lembaga pendidikan di Injelan dan bagaimana perjuangannya. Pasti di antara kalian banyak yang belum mengetahui ceritanya. Maka dari itu mari simak baik-baik cerita ini. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, selamat mendengarkan. Pada tahun 1928 Masehi. Dan menurut sumber yang lain tahun 1930 Masehi. Kiai Haji Soleh Fakih membangun masjid dengan dalamnya di Dusun Injelan. Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Lebih tepatnya di Pondok Pesantren Darut Tauhid Injelan. Yang sekarang ini masih dalam asuhan Kiai Haji Muhaimin Abdul Bari. Singkat cerita. Kemudian Kiai Haji Soleh Fakih menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada putra beliau yang bernama Kiai Haji Munir. Namun Kiai Haji Munir tidak mau tinggal di Injelan. Karena istri beliau berada di Sampang Kota, atau lebih tepatnya di Kacuk. Pada saat itu penduduk kampung Injelan sendiri masih berada dalam kegelapan. Sehingga perjudian, sabung ayam, pencurian dan lain sebagainya sudah menjadi hal yang biasa. Mungkin karena itulah Kiai Haji Munir tidak mau tinggal di Injelan. Dan kemungkinan besar itu semua sudah menjadi kehendak Allah, supaya Injelan ditempati oleh Kiai Haji Abdul Bari. Dan tak lama kemudian Kiai Haji Soleh Fakih berpikir panjang. Hingga beliau mempunyai inisiatif sendiri, untuk mencari orang yang sudah mumpuni dalam kapasitas keilmuannya di Pondok Pesantren Prajen. Hanya saja Kiai Haji Makmun melarangnya. Dengan alasan cucunya masih banyak. Dan pada waktu itu Kiai Haji Abdul Bari masih menimba ilmu di Tebuireng Jombang. Lalu Kiai Haji Makmun memberi usulan kepada Kiai Haji Soleh Fakih. Daripada mencari di Pondok Prajen, bagaimana kalau Abdul Bari saja suruh menempati tempat ini, ucap Kiai Haji Makmun. Gayung pun bersambut. Ternyata usulan Kiai Haji Makmun diterima oleh Kiai Haji Soleh Fakih. Dan konon katanya, sebelum Kiai Haji Abdul Bari menempati Injelan beliau masih istikharah terlebih dahulu. Sehingga beliau bermimpi melihat pohon yang sangat besar. Dan pohon tersebut memiliki jenis buah yang cukup banyak. Hingga segala macam-macam buah yang ada di dunia ini bergelantungan di atas pohon tersebut. Dan ketika Kiai Haji Abdul Bari berada di Injelan pada tahun 1931, beliau langsung membangun madrasah 4 lokal yang bergandengan dengan masjid. Di saat itu jumlah santri yang menimba ilmu cukup banyak. Sehingga ada yang mondok juga. Dan di saat itu pula iklim pembelajaran berjalan sangat efektif. Sehingga kualitas pendidikan sangat berkembang, dengan sangat pesat selama 11 tahun lamanya. Sebab setelah itu lebih tepatnya tahun 1942 Masehi, bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Sehingga menyebabkan rakyat Indonesia banyak yang mati kelaparan. Dan tidak ada yang menuntut ilmu di sebuah lembaga pendidikan. Kepahitan ini berjalan sampai 3 tahun lamanya. Dan pada tahun 1945, Indonesia merdeka dari kekejaman bangsa Jepang. Sejak saat itulah proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan kembali normal. Dan semenjak itu juga santri Injelan semakin tahun semakin bertambah. Di samping itu diawali dengan masuknya adik beliau sendiri, yaitu Kiai Haji Darwis sekitar tahun 1945 Masehi, beliau merupakan adik Kiai Haji Abdul Bari yang nomor 8. Dan setelah hampir masuk tahun 1946 Masehi, Kiai Haji Abdul Bari meminta bantuan kepada adik kandungnya yang nomor 3 yaitu Kiai Haji Abdul Hamid, untuk mengajar di Injelan.
Yang dikala itu beliau masih menimba ilmu di Tebu Ireng. Dan akhirnya Kiai Haji Abdul Hamid pada tahun 1948 Masehi, menjadi tenaga pengajar di Injelan, hingga akhirnya beliau meninggal di Injelan, dan beliau dimakamkan di belakang masjid. Kemudian beliau Kiai Haji Abdul Bari juga meminta bantuan untuk menjadi tenaga mengajar pada adik-adiknya yang lain, yaitu Kiai Faruk dan Kiai Abdul Wakib. Kemudian berlanjut masuk sebagai tenaga pengajar Kiai Nasruddin Bistah. Di saat itu pelaksanaan proses belajar mengajar dilaksanakan di siang hari, yaitu tepat pada jam 2 istiwa. Sebab kalau pagi Kiai Haji Abdul Bari ngantor di Sampang. Karena waktu itu beliau menjadi anggota Badan Pemerintah Harian, atau dengan kata yang disingkat BPH, dan sekarang berubah nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang dikenal dengan nama singkatan DPR. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengajar adalah suatu proses kegiatan yang disengaja dan terencana untuk membimbing dan mengawasi murid dalam beraktivitas belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan aktivitas yang sangat digemari beliau, sehingga beliau sangat disiplin dalam menjalankannya. Hal itu tiada lain kerana ditopang dengan pribadi yang sabar dan hati yang ikhlas. Di antara kitab yang telah diajarkan oleh Kiai Haji Abdul Bari, adalah salah satu karya Imam Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Kitab inilah yang sering disajikan berulang-ulang oleh Kiai Haji Abdul Bari, hingga meskipun kitab tersebut sudah hatam, Kiai Haji Abdul Bari tetap mengulang-ulang kitab karya Imam Ghazali tersebut, yang merupakan kitab Bidayatul Hidayah. Dan hal ini selaras dengan pengakuan salah satu santri beliau. Dan yang mengatakan hal ini, dia mempunyai kitab Bidayatul Hidayah sebanyak 3 kali khataman yang diajarkan langsung Kiai Haji Abdul Bari. Dan menurut salah satu santri yang lain, yang pernah nyantri dan mengaji kepada beliau Kiai Haji Abdul Bari Injelan, di saat itu semua santri yang ngaji kepada Kiai Haji Abdul Bari pasti akan gampang memahaminya, baik secara tekstualnya, atau arti dasarnya, maupun secara kandungan maknanya, atau bahasa kerennya secara substansialnya. Sebab kala itu penyajian kitab yang telah dijelaskan tidak menonton artinya, Kiai Haji Abdul Bari punya banyak strategi dalam proses belajar mengajar. Sehingga di saat pengajian sedang berlangsung para santri sangat antusias mendengarkan penjelasan beliau. Karena di saat beliau menyajikan materinya, yang lebih ditekankan adalah memperbanyak dan memperluas penjelasan daripada menulis makna yang banyak. Akhirnya dapat memberikan pemahaman yang sangat luas kepada santri-santrinya. Dan salah satu kebiasaan Kiai Haji Abdul Bari sebelum mengajar, beliau masih bercerita terlebih dahulu kepada santri-santrinya. Baik cerita tentang kehidupan beliau saat di pondok, atau cerita tentang para ulama salaf. Dan juga bercerita tentang para tokoh yang dapat dijadikan suri tauladan oleh para santri. Dan di samping itu pula beliau juga sangat menghargai terhadap siapapun. Dan beliau tidak ingin mengganggu para santri yang sedang belajar. Suatu ketika beliau ingin masuk ke dalam masjid, dan biasanya beliau lewat dari pintu selatan, tapi ternyata di samping pintu tersebut ada santri yang lagi belajar. Kemudian Kiai Haji Abdul Bari lewat dari pintu utara atau sebaliknya. Ben istilah bahasa Madurena, Kiai Haji Abdul Bari kakdinto sanget ajege deka akhlageh. Cokop sekakdinto dimin caretana, korang lebinah walahu ahlam. Ben malar muge abdina sadeje oleh barokana Kiai Haji Abdul Bari ben guru-guru selain amin. Ben malar muge careta kakdinto aman fatih de abdina sadeje amin. Jangan lupa tekan subscribe bagi yang belum subscribe, dan tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan di cerita yang selanjutnya. Dan tekan tanda jempol yang ada di bawah video ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan lupa pula beritahu alumni Darut Tauhid Injelan, dan bagikan cerita ini kepada santri alumni Darut Tauhid yang mempunyai madrasah, supaya lebih bermanfaat. Atas perhatian Epon Abdinah ngatoragi mator sekalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.